Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Anissa Fahira dengan nomor induk mahasiswa 8581070066. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum yaitu tentang jenis dan bentuk gelombang. Saya akan melakukan praktikum yang terdiri dari 3 percobaan. 1. Percobaan jenis-jenis gelombang. 2. Percobaan sifat-sifat pemantulan gelombang. Dan yang ketiga, percobaan gelombang stasioner. Tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum jenis dan bentuk gelombang ini adalah 1. Mengidentifikasi jenis-jenis gelombang, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kedua, menjelaskan sifat-sifat pemantulan gelombang. Yang ketiga, mengamati terbentuknya gelombang stasioner serta menentukan simpul dan perut gelombang. Keempat, memahami konsep jenis dan bentuk gelombang melalui percobaan sederhana. Alat dan bahan. 1. Tali atau pita panjang. 2. Selinki. 3. baskom dan berisi air. 4. penggaris atau meteran. 5. seletip. 6. handphone untuk dokumentasi. Ketujuh, karton atau papan sebagai penghalang. Ke-8 batu. Ke-9 karet. 1. Percobaan jenis-jenis gelombang. Pertama, kita ambil selinki yang kita rentangkan di atas lantai yang licin, lalu satu ujungnya diikat pada tiang yang cukup kokoh, dan satunya dipegang sendiri. Usiklah selinki ke kiri dan ke kanan dengan cepat. Kemudian amati gelombang yang terjadi pada selinki. Jika selinki diusik ke kiri dan ke kanan, maka akan terbentuklah gelombang transversal, yaitu gelombang yang akan merambat sepanjang selinki dengan arah getar tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Selanjutnya, lakukanlah percobaan yang sama, tetapi kali ini selinki akan diganti dengan kabel listrik. Lalu amati gelombang, apakah yang akan terjadi sama atau tidak. Dari yang saya lihat, jika menggunakan kabel lalu diusik ke kiri dan kanan, maka kabel juga menghasilkan gelombang yang sama, yaitu transversal. Namun, terdapat perbedaan sedikit di mana gelombang pada kabel biasanya lebih kecil dan kurang jelas dibandingkan menggunakan selinki. Hal ini dikarenakan kabel listrik lebih berat dan kurang lentur dibandingkan dengan selinki. Percobaan selanjutnya, ambillah selinki lalu ditarik, kemudian disatukan kembali, ditarik dan kemudian disatukan kembali, lalu amati arah getaran yang terjadi dan arah rambat gelombang tersebut. Jika selinki ditarik lalu didorong dan disatukan sehingga terbentuklah rapatan dan renggangan, maka gelombang yang terjadi adalah gelombang longitudinal. Pada gelombang longitudinal, arah getar sejajar dengan arah rambat gelombang. Terdapat bagian rapatan dan renggangan. 2. Percobaan sifat pemantulan gelombang. Percobaan pertama, saya akan menjatuhkan 3 buah batu ke dalam wadah yang berisi air, lalu mengamati gelombang apa yang akan terjadi dan bagaimana terbentuknya gelombang tersebut. Pada percobaan pertama ini, ketika saya menjatuhkan 3 buah batu secara berurut-urut di dalam wadah, terbentuklah gelombang air yang berbentuk lingkaran. Gelombang terjadi karena adanya getaran dari benturan batu dengan permukaan air, sehingga energi merambat ke segala arah.
Ketika gelombang mengenai dinding wadah, sebagian gelombang dipantulkan kembali ke arah semula. Hal ini menunjukkan bahwa gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan. Pada percobaan kedua, salah satu ujung selimki diikat pada tiang dan ujung lainnya digetarkan, sehingga terbentuklah gelombang transversal. Gelombang yang merambat sepanjang selimki menuju ujung yang terikat. Ketika gelombang mencapai ujung selimki yang terikat, gelombang dipantulkan kembali ke arah semula. Hal ini menunjukkan bahwa gelombang dapat mengalami pemantulan pada ujung tetap. Pada percobaan ketiga, tali rapia sepanjang 0,5 meter diikat pada tiang dan disambungkan dengan selingki. Ujung selingki kemudian saya getarkan sehingga terbentuklah gelombang yang merambat dari selingki menuju tali rapia. Ketika gelombang mencapai batas antara selingki dan tali rapia, sebagian gelombang dipantulkan kembali dan sebagian lainnya diteruskan ke tali rapia. Hal ini juga menunjukkan bahwa gelombang dapat dipantulkan dan diteruskan ketika melewati medium yang berbeda. 3. Percobaan gelombang stasioner. Pada percobaan ini, tali diberi beban dan digetarkan menggunakan alat aerator atau gelombang akuarium, sehingga terbentuk gelombang stasioner pada tali. Gelombang terlihat membentuk simpul dan perut secara tetap. Semakin besar getaran yang diberikan, maka gelombang pada tali terlihat semakin jelas. Gelombang stasioner ini terbentuk karena adanya perpaduan gelombang datang dan gelombang pantul pada tali. Sekian praktikum saya kali ini. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa praktikum selanjutnya.